Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di channel Hanan TV. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini lanjutan dari video sebelumnya, yaitunya video sebelumnya tentang mad asli. Sekarang kita masuk kepada mad far'i. Mad itu terbagi dua. Yang pertama mad asli atau tabi'i, yang kedua mad far'i. Mad far'i itu banyak pembagiannya, ada 14. Ini yang pertama, mad wajib muttasil. Bagaimana cara mudah memahaminya? Cara cepat memahaminya. Jadi di sini kita akan lihat dulu dari segi pengertian mad wajib muttasil. Mad itu adalah panjang, wajib adalah wajib, muttasil adalah bersambung. Jadi ada bacaan yang wajib dibaca panjang karena kelimahnya itu bersambung. Apa maksud bersambungnya itu? Kita lihat ini dulu. Ini dari segi makna istilahnya, ayyakunal maddu wal hamzatu fi kalimatin wahidah. Bahasa kitanya, apabila tanda mad dan hamzah berada dalam satu kalimah. Fi kalimatin wahidah, dalam satu kalimah. Kalau ada yang bilang dalam satu kata, itu sama saja. Satu kata bahasa kitanya, kalimah itu bahasa Arabnya. Jadi untuk mudah fahamnya, mad wajib muttasil itu begini. Ini simbolnya. Apabila tanda mad dan hamzah, ini tanda mad, ini hamzah. Ada tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, ini satunya. Ada tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Jadi kita cukup menghafal simbol ini untuk mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil simbolnya tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Panjangnya ada dua keadaan. Ketika wasal atau ketika bersambung itu panjangnya 4 sehingga 5 harokat. Ketika waqaf atau berhenti itu panjangnya 6 harokat. Oke, ini kita hafal baik-baik. Jadi untuk lebih mudah fahamnya lagi, kita lihat contoh. Ini simbolnya ya. Tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-An'am ayat 5 ini. Ini tanda mad. Ini tanda madnya bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ja'a ini satu kalimah. Oke, ja'a ini satu kalimah. Jadi ketika tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, ini mad wajib muttasil. Panjangnya 4 sehingga 5 harokat. Kita baca Ja'ahum. Ja'ahum. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-An'am ayat 22 ini. Ini tanda mad. Ini tanda mad bertemu hamzah. Ini hamzahnya dalam satu kalimah. Syuraka'u ini satu kalimah. Ada tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ini mad wajib muttasil. Kita panjangkan 4 sehingga 5 harokat. Kita baca Aina syuraka'ukum. Aina syuraka'ukum. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-An'am ayat 31 ini. Ini tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Di qa'i ini satu kalimah. Tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ini mad wajib muttasil. Kita baca biliqa'illah. Biliqa'illah. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-An'am ayat 38 ini.
Ada tanda mat. Tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ta'irin ini satu kalimah. Ini mat wajib muttasil. Kita baca wala ta'iri yatir. Ta'iri yatir. Ini mat wajib muttasil. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-A'raf ayat 3 ini. Ini tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Auliya ini satu kalimah dan letaknya pada akhir. Bermakna ini panjangnya 6 harokat. Kalau contoh-contoh yang sebelumnya tadi itu letaknya di tengah-tengah, itu panjangnya 4 sehingga 5 harokat. Dan ini mat wajib muttasil letaknya di akhir, panjangnya 6 harokat. Kita baca min dunihi awliya. Contoh yang terakhir ini dalam surah Al-A'raf ayat 4 ini. Ada tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ini mat wajib muttasil, panjang 4 sehingga 5 harokat. Kita baca faja'aha. Jadi kesimpulannya adalah mat wajib muttasil itu poinnya tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ketika mat wajib muttasil itu letaknya di akhir seperti ini panjangnya 6 harokat. Dan ketika mat wajib muttasil letaknya di tengah-tengah seperti ini, itu panjangnya 4 sehingga 5 harokat. Baiklah, pada kali ini kita melanjutkan dari pembahasan pada video sebelumnya, yaitunya tentang mat. Dan sekarang kita telah sampai pada mat jaiz munfasil. Bagaimana cara cepat mudah faham mat jaiz munfasil ini? Jadi terlebih dahulu kita harus tahu pengertiannya. Mat itu adalah panjang, jaiz harus, sedangkan munfasil adalah terpisah. Jadi di sini ada bacaan yang harus dibaca panjang karena keadaan kalimatnya itu terpisah. Apa maksudnya? Kita lihat pengertiannya ini secara istilah. Ayyakunal maddu wal hamzah fi kalimatain. Yaitunya apabila tanda mad dan hamzah berada pada dua kalimah. Fi kalimatain, pada dua kalimah. Kalau ada yang bilang pada dua kata, itu sama, itu bahasa kitanya. Jadi pada dua kalimah kita mengambil dari istilah bahasa Arabnya pada dua kalimah. Dan panjangnya 4 sehingga 5 harkat. Oke, 4 sehingga 5 harkat. Nah, simbolnya seperti ini. Nah, ini untuk mudah paham kita. Mat jaiz munfasil. Nah, ini tanda matnya. Ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Simbol ini yang kita harus hafal. Dan simbol ini sangat mudah menghafalnya. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Jadi sekarang untuk mudah fahamnya lagi, kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Ini simbolnya di atas. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Contohnya ini dalam surah Al-An'am ayat 2 ini. Ini tanda matnya. Bertemu hamzah dalam dua kalimah. Qadha satu kalimah, ajala satu kalimah. Jadi ini namanya dua kalimah, qadha dengan ajala. Jadi ketika tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah, ini mat jaiz munfasil. Kita baca 4 sehingga 5 harkat. Kita baca summa qadha ajala. Summa qadha ajala. Ini mat jaiz munfasil. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-An'am ayat 7. Ini dan ini. Ini tanda mat.
bertemu hamzah dalam dua kalimah. Kafaru satu kalimah, in satu kalimah. Ini namanya dua kalimah. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah, ini mat jaiz munfasil. Sama dengan ini tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Hadza dengan illah. Ini pun mat jaiz munfasil. Kita baca kafaru in hadza illa kafaru in. Ini mat jaiz munfasil. Hadza illa. Ini pun mat jaiz munfasil. Kita panjangkan 4 sehingga 5 harakat. Contoh seterusnya ini dalam surah Al-An'am ayat 8 ini. Ini tanda matnya. Bertemu hamzah. Ini hamzah dalam dua kalimah. La dengan unzilah. Ini pun mat jaiz munfasil. Kita baca wa qalu laula unzil. Ini mat jaiz munfasil. Seterusnya ini dalam surah Al-An'am ayat 12 ini. Ini tanda matnya. Bertemu hamzah dalam dua kalimah. Khasiru dengan anfusahum. Ini mat jaiz munfasil. Kita baca khasiru anfusahum. Khasiru anfusahum. Jadi kesimpulannya adalah untuk mat jaiz munfasil ini, poinnya tadi adalah tanda mat. Ini tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Oke, itu saja untuk mudah faham kita. Mat jaiz munfasil ada tanda mat. Ini tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mat jaiz munfasil. Pada video sebelumnya kita ada membahas tentang mat jaiz munfasil, dan untuk mat jaiz munfasil itu terbagi kepada dua. Ada mat jaiz munfasil hakiki dan mat jaiz munfasil hukmi. Bagaimana cara cepat dan mudah memahaminya? Jadi kita lihat ini, mat jaiz munfasil itu judul besarnya. Pembagiannya ada dua, mat jaiz munfasil hakiki dan mat jaiz munfasil hukmi. Sekarang kita lihat satu persatu mat jaiz ini. Kita mulai dari mat jaiz munfasil hakiki. Mat adalah panjang, jaiz adalah harus, munfasil adalah terpisah, hakiki adalah secara hakikatnya, secara yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat secara istilah ini yang bahasa Arabnya ayyakunal maddu wal hamzatu fi kalimatain. Ini apabila tanda mat dan hamzah berada pada dua kalimah. Tanda mat dan hamzah pada dua kalimah. Fi kalimatan, dua kalimah. Kalau ada yang bilang dua kata, itu bahasa kitanya sama. Oke, sekarang simbolnya seperti ini untuk mat jaiz munfasil hakiki. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Untuk hakiki cirinya ada seperti ini. Makna atau maksudnya itu berbeda. Penulisan juga terpisah. Panjang 4 sehingga 5 harokat. Jadi untuk lebih mudah fahamnya kita lihat ini. Ini dalam surah Al-An'am ayat 2 ini. Ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Qadha satu kalimah, ajala satu kalimah. Secara makna, secara maksud berbeda. Tulisan pun terpisah. Ini mat jaiz munfasil hakiki. Kita panjangkan 4 sehingga 5 harokat. Kita baca Thumma qadha ajala. Thumma qadha ajala.
Contoh seterusnya ini dalam surah Al-An'am ayat 12 ini. Ini tanda mat. Bertemu hamzah dalam dua kalimah. Khasiru satu kalimah, anfusahum satu kalimah. Jadi ini mat jaiz munfasil hakiki. Secara makna, secara maksud berbeda, penulisan pun terpisah. Kita baca khasiru anfusahum, khasiru anfusahum. Dan sekarang kita masuk ke mat jaiz munfasil hukmi. Mat itu adalah panjang, jaiz adalah harus, munfasil terpisah, sedangkan hukmi adalah secara hukum. Secara hukum bahasa Arab itu adalah mat jaiz munfasil hukmi. Maksud masih sama, ayyakunal maddu wal hamzatu fi kalimatain. Ini tanda mat dan hamzah pada dua kalimah. Simbolnya seperti ini. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Masih sama dengan mat jaiz munfasil hakiki tadi simbolnya, cuman beda pada ciri. Cirinya makna berbeda. Sama dengan hakiki tadi, makna berbeda, tapi penulisannya bersambung. Penulisan bersambung. Kalau tadi mat jaiz munfasil hakiki, penulisan itu pun terpisah. Tapi ini munfasil hukmi, penulisan bersambung. Kadang kita pun confuse, ragu, ini mat jaiz munfasil atau mat wajib mutasil. Itu yang kita bahas untuk mat jaiz munfasil hukmi. Panjang masih sama 4 hingga 5 harakat. Untuk lebih mudah fahamnya, kita lihat contoh ini dalam surah Al-Baqarah 104 ini. Ya ayyuha, ini tanda matnya. Bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ya ayyuha ini sebetulnya dua kalimah. Ya dengan ayyuha. Dari mana nampak dua kalimahnya ini? Ya tambah ayyuha. Ya itu maksudnya adalah nida. Nida atau panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi ya dengan ayyuha ini mat jaiz munfasil, mat jaiz munfasil hukmi. Secara hukum bahasa Arab ini adalah dua kalimah, ya dengan ayyuha. Kita baca ya ayyuhalladzina amanu. Contoh seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 33 ini. Ya Adamu ini secara penulisan bersambung, tapi secara makna terpisah, beda. Asalnya seperti ini. Ya dengan Adamu. Ini dua kalimah. Ya dengan Adamu. Yaitu maksudnya adalah nida atau panggilan. Wahai Adam, ya Adam. Secara makna pun sudah beda, walaupun penulisan bersambung. Contoh seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 179 ini. Ya ulil albab, ini dua kalimah. Seperti ini asalnya. Ya dengan uli. Ya dengan uli. Maksudnya adalah masih sama. Maksudnya adalah masih panggilan atau nida. Jadi ini kita panjangkan 4 hingga 5 harakat. Ya ulil albab. Seterusnya ini dalam surah Muhammad ayat 38 ini dan ini. Ha antum ini sebenarnya adalah dua kalimah. Ha dengan antum, ini dia. Ha dengan antum. Haula ini pun secara hukumnya dua kalimah. Ha dengan ulai. Ha dengan antum, ha dengan ulai. Jadi sebenarnya ini adalah hukumnya mat jaiz munfasil hukmi. Kita baca ha antum haulai tud'aun. Jadi untuk ha ini maksudnya adalah untuk tanbih, peringatan. Jadi kesimpulannya untuk mat jaiz munfasil itu
Pembagian yang pertama ada mad jaiz munfasil hakiki, yang kedua mad jaiz munfasil hukmi. Sama-sama makna berbeda, tapi di sini penulisan terpisah, di sini penulisan bersambung. Baiklah, pada kali ini kita lanjutkan pembahasan mad kita, yaitunya mad arid lis sukun. Bagaimana cara mudah dan cepat memahami mad arid lis sukun ini? Jadi untuk terlebih dahulu kita harus tahu pengertiannya. Mad itu adalah panjang, arid itu adalah bertemu, li dengan sukun mati. Jadi ada bacaan yang dibaca panjang karena bertemu dengan huruf yang dimatikan, disukunkan. Kalau kita lihat pengertiannya seperti ini. Ayyaqa ba'da harfil maddi sakin aridun lil waqfi. Setelah mad tersebut terdapat huruf sukun. Setelah mad terdapat huruf sukun karena waqaf, karena berhenti. Jadi ada huruf yang disukunkan, ada huruf yang dimatikan karena berhenti. Ini simbolnya. Untuk mudah faham mad arid lis sukun, ini simbolnya. Pastikan ada huruf mad. Apakah mad alif, mad waw, mad ya. Setelahnya itu ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Ada huruf mad, apakah alif, waw, ya. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, disukunkan, letaknya pada akhir. Apakah akhir ayat atau akhir bacaan? Panjang bisa 2, bisa 4 atau 6 harokat. Untuk mudah fahamnya kita lihat contoh ini dalam surah Al-Anfal ayat 11 ini. Ini mad alifnya. Ada alif sebelumnya baris di atas. Ini mad alif. Ada alif sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Ma ini pendek, maka kita sukunkan, kita matikan, dan letaknya pada akhir ayat. Ini mad arid lis sukun. Ada huruf mad alif, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat. Mad arid lis sukun. Kita baca. Wa yuthabbita bihil aqdam. Wa yuthabbita bihil aqdam. Bisa 2, 4 atau 6 harokat. Ini untuk alif. Untuk waw ini dalam surah Al-An'am ayat 1 ini. Ini mad waw. Ada waw mati sebelumnya baris depan. Ada waw mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Nah ini pendek, maka kita matikan, letaknya pada akhir ayat. Ada mad waw, waw mati sebelumnya baris depan, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir. Ini mad arid lis sukun. Kita baca. Bi rabbihim ya'dilun. Bi rabbihim ya'dilun. Ini untuk waw. Untuk ya dalam surah Al-An'am ayat 4 ini. Ini mad ya. Ada ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Nah ini pendek, maka kita matikan, letaknya pada akhir ayat. Ada huruf mad ya. Ya mati sebelumnya baris di bawah, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat. Ini mad arid lis sukun. Kita baca. Anha mu'ridin. Mu'ridin. Ini contoh untuk akhir ayat. Contoh untuk akhir bacaan dalam surah Al-An'am ayat 13 ini. Ini mad alif. Ada alif sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, ri. Ri ini pendek, maka kita matikan dan letaknya pada akhir bacaan. Ja ini kita bisa berhenti. Ada mad alif, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir. Ini simbolnya di atas ya. Ada mad, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir. Ini mad arid lis sukun.
fil laili wan nahar. Wan nahar, mad arid lisukun. Seterusnya ini dalam surah Al-An'am ayat 32 ini. Ada mad waw. Waw mati sebelumnya baris depan. Ini mad waw. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Nah ini pendek, maka kita matikan, letaknya pada akhir. Kalau ini kita berhenti. Ada mad waw, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir. Ini mad arid lisukun. Kita baca khairul lilladzina yattaqun. Contoh untuk ya dalam surah Al-An'am ayat 12 ini. Ini mad ya. Ada ya mati sebelumnya baris di bawah, setelahnya ada huruf yang dimatikan, hi. Ini pendek, maka kita matikan, letaknya pada akhir. Ada mad ya, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir. Ini mad arid lisukun. Kita baca la raiba fih. La raiba fih. Jadi kesimpulannya adalah untuk mad arid lisukun ada mad alif atau waw atau ya, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir. Apakah pada akhir ayat atau akhir bacaan? Itu mad arid lisukun. Baiklah, pada kali ini melanjutkan daripada video sebelumnya, yaitunya pada video sebelumnya kita membahas tentang mad arid lisukun, bagian dari mad far'i. Itu nomor 3. Sekarang kita masuk mad far'i yang keempat, yaitunya mad layin. Ada yang bilang mad lin, ada yang bilang dengan mad layin. Bagaimana cara mudah memahami mad layin ini? Bagaimana cara mudah, cara cepat kita fahamnya? Jadi seperti biasa, kita terlebih dahulu harus tahu pengertiannya. Mad itu adalah panjang, layin itu dibaca lembut. Ada bacaan di situ kesannya bacaannya lembut. Sedangkan secara istilah ini, bahasa Arabnya, bahasa kitanya ini, apabila setelah huruf lin terdapat huruf sukun baru karena diwakafkan. Huruf lin ini kita harus tahu. Apabila setelah huruf lin adalah ini. Ada waw mati sebelumnya baris di atas, atau ya mati sebelumnya baris di atas. Ini huruf lin. Ada waw mati sebelumnya baris di atas, ini huruf lin, atau ya mati sebelumnya baris di atas, itu huruf lin. Itu namanya huruf lin. Setelahnya itu terdapat huruf sukun baru. Setelah huruf lin tadi ini ada huruf sukun baru. Maksudnya asalnya huruf tersebut berbaris, tapi karena letaknya di akhir, huruf tersebut dimatikan, disukunkan, dan tentunya terletak pada akhir. Apakah akhir ayat atau akhir bacaan? Panjang bisa 2, 4 atau 6. Jadi untuk mudah fahamnya kita lihat contoh ini dalam surah Ar-Rahman ayat 17 ini. Ini simbolnya kita letakkan di atas. Ini contoh untuk akhir ayat. Di sini ada huruf lin. Ada ya mati sebelumnya baris di atas. Ini huruf lin. Ada ya mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Ini pendek, maka kita sukunkan, kita matikan. Letaknya di akhir ayat. Jadi kalau ada ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan, letaknya pada akhir ayat, ini mad layin. Kita panjangkan minimal 2 harkat, maksimalnya 6 harkat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbul maghribain. Kita baca lembut saja. Maghribain. Itu yang dimaksud dengan lain. Kita baca secara lembut. Wa rabbul maghribain. Kita panjangkan dekat bayi ini, baru matikan nunnya.
maghribain. Contoh yang kedua ini dalam surah Quraisy ayat 4 ini. Di sini ada huruf lin, ada waw mati sebelumnya baris di atas. Ini ya. Waw mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Fin ini pendek maka kita matikan, letaknya pada akhir. Jadi ada waw mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan, letaknya pada akhir, itu mad layin. Kita baca wa amanahum min khawf. Kita baca secara lembut saja. Ini contoh untuk akhir ayat. Sekarang kita lihat contoh untuk akhir bacaan. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 19 ini. Ini huruf linnya, ada waw mati sebelumnya baris di atas. Waw mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Ti ini pendek maka kita matikan, letaknya di akhir bacaan sebab tanda waqaf. Ada waw mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan, letaknya di akhir. Ini mad lain. Kita baca hadharul maut. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-An'am ayat 38 ini. Ini huruf linnya, ada ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. In ini pendek maka kita sukunkan, kita matikan, letaknya di akhir bacaan sebab tanda waqaf. Jadi di sini ada ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, letaknya pada akhir. Ini mad lain. Kita baca fil kitabi min syai'. Kita panjangkan dekat syai-nya, baru matikan hamzah. Min syai'. Jadi kesimpulannya adalah untuk mad lain ini, poinnya ini. Kita hafal simbolnya ini, ada huruf lin, waw mati sebelumnya baris di atas, atau ya mati sebelumnya baris di atas. Ini huruf lin. Setelah huruf lin itu ada huruf yang disukunkan, dimatikan, dan pastikan letaknya di akhir. Apakah pada akhir ayat atau akhir bacaan? Itu mad lin. Jadi pada kali ini melanjutkan dari video sebelumnya, yaitunya tentang mad far'i. Dan ini pembagian yang kelima dari mad far'i, yaitunya mad iwad. Bagaimana cara mudah, bagaimana cara cepat untuk memahami mad iwad ini? Jadi terlebih dahulu kita harus lihat pengertiannya. Ini mad itu adalah panjang, sedangkan iwad adalah pengganti. Apa maksud dari pengganti? Yaitunya ini secara bahasa Arabnya, bahasa kitanya ini mengganti tanwin nasaf. Wa ta'widu an tanwinin nasbi, mengganti tanwin nasab, mengganti tanwin atas dengan mad alif, dengan panjang alif ketika waqaf, halal waqfi, ketika waqaf atau berhenti saja berlaku mad iwad ini. Bimiqdari harakatain, dan ukurannya 2 harakat. Untuk mudah fahamnya ini simbolnya, tanwin atas, tanwin nasaf ini pastikan kita bertemu tanwin atas dan letaknya itu pada akhir ayat atau akhir bacaan. Itu untuk mad iwad. Panjangnya bisa 2 harakat. Jadi untuk mudah fahamnya kita lihat ini simbolnya di atas. Tanwin atas di akhir, apakah akhir ayat atau akhir bacaan? Sekarang kita lihat contoh untuk akhir ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 1 ini. Di sini ada tanwin atas, letaknya di akhir ayat.
Maka untuk mudah faham kita, tanwin ini kita buang satu. Akhirnya seperti ini. Asalnya raqiban menjadi raqibah. Kita ganti yang asalnya pendek atau yang masuk hukum dengung atau tidak. Akhirnya kita ganti menjadi panjang alif. Itu yang masuk pengganti. Salah satu maksud dari pengganti. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqiba. Kita panjangkan 2 harakat. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 2 ini. Ada tanwin atas, letaknya di akhir. Jadi tanwin ini kita buang satu. Akhirnya seperti ini. Menjadi panjang alif. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas karena barisnya tinggal satu. Kita baca. Kana huban kabiro. Kabiro. Panjangnya 2 harakat. Tanwin atas letaknya di akhir. Sekarang kita lihat contoh untuk di akhir bacaan. Ini dalam surah Al-An'am ayat 25 ini. Ini tanwin atas, letaknya di akhir bacaan. Ja ini maksudnya adalah pilihan. Bisa kita berhenti, bisa kita teruskan. Jadi seandainya kita berhenti, maka tanwin atas yang letaknya di akhir ini dibuang satu. Akhirnya seperti ini. Menjadi panjang alif. Kita baca. Wa fi adhanihim waqara. Waqara. Ini mad iwad, letaknya di akhir bacaan. Contoh yang terakhir ini dalam surah Al-An'am ayat 80 ini. Ini tanwin atasnya letaknya di akhir. Qala ini maksudnya adalah seharusnya berhenti. Jadi kita harus berhenti. Maka ketika tanwin atas letaknya di akhir, tanwin ini kita buang satu. Akhirnya seperti ini. Syai'an menjadi syai'a. Kita baca. Illa ayyasha'a rabbi syai'a. 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 Jadi kesimpulannya adalah ketika kita menemukan tanwin atas letaknya di akhir itu kemungkinan besarnya adalah mad iwad. Apakah letaknya di akhir atau letaknya di akhir bacaan? Karena nanti untuk mad iwad ini ada pengecualiannya. Dan seandainya tanwin atas itu letaknya di tengah-tengah bacaan, itu juga tidak berlaku mad iwad. Karena mad iwad berlaku hanya ketika letaknya di akhir. Apakah di akhir ayat atau di akhir bacaan. Jadi itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.